Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para pemirsa, para sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan tentang asrarus sholawat, yaitu rahasia-rahasia sholawat fardu. Yang kemarin di bab 1 atau di bagian 1 diterangkan bahwa sholat dibuat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat adalah semisal dengan uli ajnihatin itu malaikat-malaikat yang mempunyai sayap. Ada yang mempunyai masna wa sulasa wa ruba, mempunyai 2 ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap. Semuanya itu tujuannya adalah tingkatan-tingkatan malaikat yang dibuat oleh Allah dari nur, dari cahaya. Maka ibadah sholat juga merupakan nuroniyah yang bersifat bersifat cahaya. Jadi dengan sholat 5 waktu ini, maka pahala-pahalanya itu menyamai dengan apa yang dilakukan oleh semua ibadah malaikat di alam malakut sana. Hari ini kita lanjutkan bab kedua. Sebelumnya kita kirim Fatihah pada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita semua, dan pengarang kitab ini khususnya ila khatun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'il muslimin wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikati muqarrabin sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal masajidil adi wa ghurabiha fariha wa fariha wa aina makan wa ala khususan ila mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ruwiya lan diriwayatno an Ali radhiyallahu anhu, saking Ali radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Ali bainama ing dalem sijine waktu an-nabi utawi Kanjeng Nabi iku jalisun wong kang lungguh. Kanjeng Nabi pinarak ma'al muhajirin sertane pira-pira wong muhajir wal ansori lan sahabat ansor. Id dumadaan akbala madhep apa jamaatun jamaah golongan minal yahudi saking Yahudi. Faqalu mongko takon sapa jamaah utawa ngucap sapa jamaah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nas'aluka sak temene kita iku nas'aluka bakal takon ka ing sira Muhammad an kalimatin saking pira-pira kalimat a'ta kang aweh hunna ing kalimat sapa Allahu Allah li Musa maring Musa lam yu'ti kang ora aweh ha ing kalimat sapa lam yu'ti kang ora paring sapa Allah ha ing kalimat al anbiya ing pira-pira nabi mursalan ing utusan au malakan utawa ing malaikat muqarraban kang parek, malaikat kang parek. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi lahum maring jamaatul Yahudi, golongan Yahudi. Sapa an-nabiyyu fa'ilnya di belakang ya. Sapa an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'alu yo takono sira kabeh Yahudi. Faqalu mongko takon sapa Yahudi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbirna kula aturi ngabari panjenengan ing kita an hadis sholawatil khamsi, saking iki-iki sholawat 5 allati farradha kang marduake sapa Allah faile yang guri allati farradha kang mardhana ha ing sholawatul khamsi sapa Allahu Allah ala ummati ka ing atase umat sira. Faqala mongko jawab sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi, amma sholatu dhuhri anapun utawi sholat zuhur iku idza zalati samsu nalikane
ngedengi apa srengenge fa innahu mongko sak temene zuhur iku yusabihu tasbih apa kulo saen saben-saben suwiji-wiji li rabbina maring pengiran kita wa amma sholatul asri anapun tali salat asar fa innaha sa'atu tawi salat asar iku sa'ah allati akala Adam fiha ketika Nabi Adam makan di dalam waktu asar minasa jaroti saking buah atau pohon kulti, pohon ingkang dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sholatul maghrib anapun salat maghrib fa innaha mawsat temene sholatul maghrib iku saatu waktu allati tabakang nrimo tobat sapa Allah fiha ing dalem waktu salat maghrib ala Adam ing atase Nabi Adam. Wa amma sholatul isya fa inna sholatul lati shallahal mursalun anapun sholat isya iku ya iku sholat sing penggaweane para nabi-nabi, para utusane Allah iku lek sholat bengi. Wa amma sholatul fajri mongko sak temene sholat fajar fa inna samsa sak temene srengenge ida tolaat nalikane muncul tatlu kang muncul apa sames bainal qarnaini syaitin antarane rong tanduk lorone setan wa yasjudulan sujud laha maring samsun kulo kafirin saben-saben wong kafir dunallahi taala ora sujud ing Allah taala. Wa qalu mongko jawab sapa jamaatul yahudi sodakta bener sira Muhammad. Ini dari riwayat Sayyidina Ali bahwa ada golongan Yahudi ketika Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat baik Muhajirin maupun Ansor, datang jamaah dari Yahudi bertanya, "Ya Rasulullah, ahbirna an hadhi sholawatil khamsi, beritahu kami tentang sholat yang 5 waktu." Maka Rasulullah menjawab, adapun sholat zuhur itu adalah sholat ketika matahari sudah di tengah-tengah, ya, sudah lengser sedikit gitu. Kemudian dan waktu zuhur itu adalah yusabbihu kullu syai'in, segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Maka manusia khususnya umat Muhammad ini juga diperintahkan untuk sholat zuhur 4 rakaat. Adapun sholat asar yaitu ketika waktu asar itu Nabi Adam kata Rasulullah itu makan buah kuldi, maka itu keturunan Bani Adam disuruh diperintah oleh Allah sholat sholat asar. Nah ini termasuk sholatul wusta, sholat yang tengah kata para mufassir yang harus kita jaga yaitu sholat asar. Yang kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu adalah ketika Allah menerima taubatnya Nabi Adam, maka sholat maghrib juga difardukan kepada umat Muhammad atau Bani Adam. Yang keempat adalah sholat isya, itu adalah ketika yusallunal mursalun, ketika orang-orang yang diutus Allah, para nabi itu senang ibadah, senang sholat di malam hari. Maka umat Muhammad juga difardukan untuk sholat isya. Harapannya nanti juga bisa menyamai pahala-pahalanya orang-orang yang diutus oleh Allah. Para nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu bisa pahalanya juga mengalir kepada umat Muhammad SAW. Adapun sholat fajar kata Rasulullah yang terakhir, sholat subuh itu adalah ketika matahari mulai terbit, tolaat, ketika matahari mulai terbit dan orang-orang kafir, orang Jepang misalnya, itu menyembah matahari, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada kisah bahwa kiai-kiai kita ketika kita dijajah oleh Jepang itu diperintahkan untuk menghadap ke timur ketika pagi hari. Mereka menolak. Maka itu dari menolak ini akhirnya ada ancaman dari para petingginya Jepang bahwa nanti para kiai setelah Ramadan, waktu itu tahun 45 ya, setelah Ramadan selesai maka para kiai akan ditangkapi. Kiai-kiai rasa waktu itu bulan Sya'ban insyaallah, ya sekitar akhir-akhir Juli. Kemudian para kiai rapat insyaallah, ya saya mendapat informasi ini karena saya juga alumni Tebireng, dapat tahu ini. Itu para kiai rapat kemudian ikhtiar berdoa pada Allah. Para santri-santri di Surabaya, santri-santri di Jombang
semuanya tadarruan, DP pada Allah Subhanahu wa taala dengan wirid Rotibul Haddad. Dengan seizin Allah dilalah kersane Allah, kersane Gusti Allah itu pada tanggal 9 Agustus bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan itu Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, sehingga para tentara Jepang kembali ke negaranya. Ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dibuktikan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Maka itu saya sering kali menganjurkan pada semuanya, pada jamaah-jamaah yang ikut ngaji saya, juga pada diri saya, keluarga saya, untuk sering-sering membaca Rotibul Haddad, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah wirid Rotibul Haddad, insya Allah. Dan saya punya keyakinan ini juga akan kembali terulang apabila kita semuanya, bangsa Indonesia ini, sering wirid Rotibul Haddad. Insya Allah Indonesia dengan izin Allah dilalah, insya Allah nanti akan memimpin dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu, nanti saya lanjutkan ke bab bagian 3 tentang fadilah sholat fardu. Jadi waktu-waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, itu karena ada hikmah di balik itu. Nah, ini tadi hikmah disampaikan oleh Rasulullah bahwa waktu-waktu itu memang waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad. Nanti pada seri berikutnya, pada bagian ketiga tentang fadilah sholat fardu ini akan diterangkan pahala dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya. Itu juga masih dalam hadis Sayyidina Ali ini tentang pertanyaan jamaah Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Akan kami lanjutkan di sesi berikutnya, di bagian berikutnya. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.